Shalom Epipaners, puji Tuhan, pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita bisa ibadah bersama-sama. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua Bapa. Jemaat-Mu yang mengasihi-Mu, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami boleh bersungguh hati semakin dekat dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau, semakin mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk masuk di dalam ibadah kami. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Yesus, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Kiraba Bapa Shandaraba Karabasi. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Sungguh inilah pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus sampaikan menurut kehendak-Mu, menurut daripada kekuatan dan kuasa Roh-Mu Tuhan. Hikmat daripadamu saja Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Siapkan tanah hati kami supaya siap ditabur oleh benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil di 1 Yohanes 4 ayat 7, dan saya beri tema membaur dengan Allah melalui kasih-Nya. Saudara, mari kita baca firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, saya baca di KBBI, apa arti kata baur? Baur artinya campur menjadi satu. Nah, saudara, ini ada dua unsur yang berbeda dijadikan satu, diserupakan dengan unsur yang lebih kuat. Nah, ini saudara bercerita tentang bahwa unsur manusiawi kita akan bercampur dengan unsur ilahinya Tuhan untuk diserupakan dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui kasihnya saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa berbaur atau menyatu dengan Tuhan? Saudara, tentunya kita harus mengerti apa isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang disukainya. Dan saudara, paling penting kita harus mengerti kehendaknya saudara. Nah saudara, bagaimana kita bisa membaur dengan kasih Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan, yang tadi kita baca saudara, dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari saudara. Pada pagi hari ini saya menarik 4 kesimpulan penting di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 ini saudara. 1. Kasih itu berasal dari Allah. 2. Setiap orang yang mengasihi seperti apakah dia. Ketiga, orang yang lahir dari Allah seperti apakah dia. Dan orang yang mengasihi adalah orang yang mengenal Allah. Poin keempat, saudara, kita akan bahas satu persatu daripada firman Tuhan ini saudara. 1. Kasih itu berasal dari Allah. Saudara tahu bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu kebaikan untuk kita. Dia adalah pencipta dan dia adalah pemelihara, bahkan dia adalah penggerak daripada kasih itu sendiri. Kasih adalah inti dari hukum dan Injilnya Tuhan Yesus. Bagaimana firman Tuhan mengatakan di Matius 22 ayat 37 sampai 40, di mana di situ dikatakan ada seorang Farisi, ahli Taurat, datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dan yang utama dari hukum Taurat?" Kemudian Yesus menjawabnya bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahkan segenap kekuatan kita saudara. Dan dikatakan hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus katakan bahwa pada kedua hukum ini tergantung dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi saudara. Allah adalah kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 12 dikatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kita saling mengasihi, maka ada kasih Allah yang sempurna di dalam kita dan kita tetap di dalam Allah. Bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 16 juga mengatakan, kita yang telah mengenal Allah, kita percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa yang tetap di dalam kasih Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yang kedua adalah setiap orang yang mengasihi. Seperti apakah dia? Orang yang mengasihi adalah orang yang rohnya sudah ditundukkan oleh kuasa daripada Roh Kudus. Orang yang hidupnya mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Di Matius 6 ayat 24 Tuhan Yesus katakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jikalau dia mempunyai dua tuan, yang satu pasti dikasihi dan yang lain pasti dibenci. Itu yang Yesus katakan, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, di 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia,
dan apa yang ada di dalamnya, tentunya kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, apa yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan dari Allah, tetapi dari dunia ini. Sedangkan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, dunia sekarang, apa yang saudara harapkan? Dunia yang sekarang penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketakutan. Dan dunia sedang bersembunyi untuk sebuah pandemi virus. Saudara, saya yakin kita harus sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini. Saudara, Yohanes 14 ayat 15 katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu yang Yesus katakan. Bukti daripada mengasihi adalah sebuah ketaatan. Ketaatan karena mengasihi. Taat bukan karena takut. Taat karena mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Kasih kepada Allah adalah taat kepada firman-Nya. Kasih kepada Allah adalah mentaati hukumnya, yaitu hukum kasih, saudara. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan melebihi semua ritual keagamaannya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan berbelas kasih juga kepada orang lain yang masih di dalam kegelapan, yang masih hidup di dalam dosa. Pasti mereka akan mengasihi juga jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan untuk direbut daripada api neraka. Saudara, Tuhan Yesus katakan di Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi melainkan orang yang berdosa. Tuhan Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, saudara. Dia berbelas kasihan terhadap orang yang berdosa. Tuhan Yesus berbelas kasihan terhadap orang yang sakit, orang yang terikat oleh kuasa iblis, orang yang kelaparan. Tuhan memberikan pengajaran, Tuhan menyembuhkan mereka, melepaskan mereka daripada kuasa kejahatan, dan Tuhan bahkan memberikan mereka makan sampai kenyang. Saudara, orang yang mengasihi adalah orang yang disempurnakan oleh kasih Tuhan. Orang yang melihat Allah. Orang akan melihat Allah jika kita saling mengasihi dan Allah ada di dalam kasih-Nya. Allah akan menyempurnakan saudara melalui kasih-Nya. Apa yang diajarkan oleh Yesus tentang hukum kasih ini? Di Matius 5 ayat 38 sampai 48 mengatakan bahwa orang yang mengasihi adalah orang yang tidak membalas. Bahkan orang yang mengasihi musuhnya. Dan orang yang berbuat lebih daripada orang dunia ini, saudara. Ketiga, orang yang mengasihi adalah orang yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah, siapakah dia? Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang percaya kepada firman atau Injil daripada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, orang yang lahir dari Allah adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, orang yang dilahirkan kembali oleh air dan roh, Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 mengatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?
Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara, ini adalah dialog daripada Yesus kepada seorang ahli Taurat, yaitu Nikodemus, tentang orang yang harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Orang yang dibaptis oleh air dan Roh Kudus dan api. Saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan di Matius 3 ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Baptisan air sebagai tanda pertobatan. Saudara, baptisan Roh Kudus dan api sebagai tanda pemurnian dan pembaharuan. Saudara, baptisan Roh Kudus adalah sebagai tanda pembaharuan, pemurnian. Lahir dari Allah artinya menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru, yaitu manusia roh yang terus-menerus diperbaharui supaya kita segambar dengan pencipta kita, segambar dengan Kali kita Yesus Kristus. Di Kolose 3 ayat 10 mengatakan bahwa kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Bahkan di Roma 8 ayat 5-6 mengatakan, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Saudara, orang yang lahir baru, dia harus bertumbuh. Harus ada progres di dalam kehidupan rohaninya, imannya. Orang yang dilahirkan kembali, dia harus adalah orang yang haus terus-menerus akan Roh Kudus, haus akan firman Tuhan, supaya dia boleh dimurnikan dan supaya imannya boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupannya, supaya dia boleh kuat dan bertahan sampai dia memperoleh keselamatan itu. Saudara, dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 2, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Saudara, poin keempat adalah mengenal Allah. Setiap orang yang mengenal Allah, seperti apakah dia? Di 1 Korintus 8 ayat 2-3 mengatakan, "Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah." Saudara, pengenalan akan Allah adalah puncak daripada segala pengetahuan. Pengetahuan apapun yang saudara capai, jikalau saudara belum mencapai pengetahuan akan pengenalan akan Allah, maka kita sesungguhnya belum mencapai pengetahuan apapun. Saudara, dan orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang akan mendapat pengenalan akan Allah dengan benar. Mengenal Allah artinya mengenal kasih-Nya yang melampaui segala pengetahuan. Efesus 3 ayat 18-20 berbunyi demikian, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Saudara, mengenal Allah artinya mentaati Injil Yesus Kristus. Di 2 Tesalonika 1 ayat 7-9 kita baca bersama-sama. "Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami,
pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara, saya garis bawahi bahwa Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan yang tidak taat kepada Injil Yesus Kristus, dan Tuhan akan menjatuhi hukuman kebinasaan selama-lamanya bagi mereka, dan mereka akan jauh dari hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, siapakah Allah yang benar dan hidup, saudara? Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 20, bunyinya demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Saudara, Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, yang hidup dan yang kekal. Saudara, mengenal Yesus Kristus artinya mengenal Allah. Mengenal Allah artinya memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tanda mengenal Allah adalah menuruti perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 5 katakan, tandanya adalah bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saya ulang lagi saudara, 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengasihi sesama artinya menyelamatkan hidup mereka dari api neraka. Mengasihi berarti siap menjadi saksi, taat akan perintah amanat agung dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan Bapa, dan sekarang kami percaya bahwa Engkau sudah meremakan firman-Mu di dalam hati kami, menuliskan di loh hati kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa, biarlah kami boleh saling mengasihi sesuai dengan perintah firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Karena kami percaya bahwa orang yang mengasihi adalah orang yang sungguh sudah lahir di dalam Kristus Yesus. Orang yang mengasihi adalah orang yang Engkau pilih, Engkau pulihkan rohnya untuk boleh mewakili Engkau di dunia ini, menyatakan kasih kuasa dan kekuatan-Mu Bapa. Pada saat ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mari saudara kita
kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu telah Engkau sampaikan Tuhan, supaya kami harus saling mengasihi, karena kasih itu adalah daripada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Dan kami yang mengasihi, kami adalah orang yang dilahirkan oleh Allah. Kami dilahirkan dalam kuasa Roh Kudus, dan kami adalah orang yang mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar boleh menjadi rema tertulis di loh hati kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Pastor Adi Tuhan yang ada di Amerika sebagai gembala sinode daripada JKI Tuhan. Engkau memelihara hamba-Mu ini. Engkau pulihkan Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Visi misi yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan, lebih teguhkan lagi Tuhan di dalam hidup hamba-Mu ini Bapa. Anak-Mu yang Engkau kasihi ini Tuhan, Engkau pelihara keluarganya Tuhan. Engkau memelihara istri, anak, mantu dan cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk JKI Epipani Bapa. Engkau memelihara semua hamba-hamba-Mu yang bekerja di ladang-Mu di JKI Epipani Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Boas Tuhan, Pastor Magdalena, Pastor Saud, Pastor Ferdinand, dan Pastor Audi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Engkau telah memilih hamba-hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau yang memenuhi kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka di dalam kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk negara Indonesia Tuhan. Engkau yang telah memakai hamba-Mu Tuhan, anak-Mu yang Kau pilih, yang Engkau pegang dengan tangan kanan-Mu Bapa. Presiden kami Joko Widodo Tuhan, Engkau yang memelihara anak-Mu Tuhan. Engkau memakai dia dengan hikmat yang luar biasa daripada surga Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jajaran menteri sampai yang paling rendah di dalam pemerintahan Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat daripada Engkau Tuhan. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau untuk memerintah di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus pandemi COVID-19 Tuhan. Oh kami percaya Tuhan Engkau terus melindungi kami. Lalukan kami daripada penyakit sampar ini Tuhan. Engkau yang menjaga bangsa dan negara Indonesia ini di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, Engkau yang menolong yang terpapar Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Engkau pelihara, Engkau beri kekuatan buat semua tenaga medis Tuhan. Oh yang menjalankan tugas mereka di rumah sakit Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang mengasihi bangsa dan negara ini Tuhan. Oh Engkau akan melalukan semua penyakit sampar dan apapun itu Tuhan, mara bahaya dan bencana apapun Tuhan. Oh terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan orang yang mengalami keterpurukan Tuhan. Mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan membuka jalan. Engkau akan buka jalan berkat baru untuk mereka Bapa. Engkau mampukan mereka untuk melewati masa sulit ini Bapa. Kami percaya juga Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna. Dan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.